Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik terkait psikologi. Yang saya kasih judul di sini adalah psikologi open posisi. Jadi kalian sudah pasti tidak asing dengan istilah open posisi atau OP ya, atau entry ya. Terserah kalian mau menggunakan istilah apa ya. Nah, di sini saya tidak mengajari kalian ya, ingat ya. Saya tidak mengajari kalian. Di sini saya membuat video ini agar saya lebih bagus lagi dalam memahami apa psikologi ini ya. Jadi di sini saya belajar seperti itu. Jadi bagi yang udah tahu ya mungkin nggak penting. Bagi yang belum tahu ini sangat-sangat penting teman-teman ya. Terutama ya kalian yang serius dalam dunia trading. Oke, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu psikologi tentunya mindset ya. Mindset akan mempengaruhi psikologi dari open posisi. Hasil dari open posisi ini akan ditentukan oleh mindset apa yang dibentuk ya. Jadi setiap orang itu punya mindset yang berbeda-beda. Kalau dia katakanlah pemula atau newbie, maka mindsetnya cenderung adalah mindset hasil. Di sini saya ada dua, mindset hasil dan mindset proses. Ini yang perlu kalian ketahui, kita ketahui ya, bukan kalian, saya juga. Jadi kita ketahui bahwa open posisi ini dipengaruhi oleh mindset hasil dan mindset proses. Apa bedanya? Hasil ya. Kita bahas dulu ya. Contoh dari hasil ini gimana? Misalnya kayak gini ya. Kita ini kan trading ya kan. Kemudian di pikiran kita itu pasti kita sadar. Kita open posisi ini untuk apa? Apakah kita untuk mengharapkan candlenya merah? Atau kita mengharapkan candlenya hijau? Atau dalam pikiran kita berprasangka bahwa oh setelah candle ini akan muncul candle ini. Kayak gitu ya. Pokoknya dia memprediksi candle berikutnya gitu ya, tanpa melakukan apapun. Pokoknya candle berikutnya adalah ini, kayak gitu aja ya. Itu hasil ya, itu adalah mindset hasil. Cenderung teman-teman, mindset hasil ini membuat trading itu menjadi judi atau menebak, karena kita berorientasi hasil. Wah habis ini pasti merah ya, habis ini pasti hijau. Tapi kita nggak tahu kenapa kita berpikir seperti itu ya. Apakah mungkin karena sebelumnya kita melihat pola seperti itu ya? Tapi kita perlu sadari bahwa pola yang sebelumnya itu nggak akan sama, karena setiap candle nggak ada pola yang sama, nggak ada yang sama candlenya, pasti ada perbedaan dikit-dikit ya. Oke. Nah, mindset hasil ini akan mengarahkan kita kepada judi ya. Trading itu karena trading itu sangat erat kaitannya dengan judi ya. Karena regulasi trader aja regulasi broker aja kan adalah regulasi dari perjudian ya kan. Nah, tentu saja judi ini akan mengarahkan kita ke dalam loss ya, sebagian besar ya. Karena sebagian besar orang ada juga yang beruntung ya dalam judi, tidak semuanya loss. Ada juga yang bisa profit ya. Tapi sebagian besar loss, artinya statistik datanya loss ya. Jadi kita peluangnya ya loss juga gitu. Kalau mindset kita adalah hasil. Nah, bagaimana dengan mindset proses? Mindset proses trading akan menjadi mengarahkan trading kita ya. Kita kan trading, mengarahkan kita trading untuk mendapatkan peluang hasil yang konsisten. Dalam hal ini ya profit yang stabil kayak gitu. Itu kan harapannya, profit yang stabil. Nah, bagaimana contoh dari mindset proses? Mindset proses adalah contohnya kita tidak tahu candle selanjutnya itu akan bearish ataupun bullish ya, kecuali yang udah berpengalaman ya. Karena ini dari dasar dulu ya. Anggap kita tidak pernah tahu candle selanjutnya itu mau bearish atau bullish, tapi yang kita tahu adalah di sana ada ekor candle yang bisa kita baca, kemudian ada tekanan yang bisa kita baca, kondisi market yang bisa kita baca, kemudian ada closing price candle yang bisa kita baca, momentum yang bisa kita baca. Pokoknya itu aja ya, kombinasi dari semua itu
Tentunya kombinasi itu terikat dengan aturan ya. Karena kalau dalam ranging market tidak boleh menggunakan ini. Kalau dalam trending market gunakan teknik retracement kayak gitu ya. Kalau dalam ranging market gunakan teknik reversal. Areanya di mana? Tentunya ini terikat dengan aturan juga prosesnya ini ya. Karena kan sebuah proses itu seperti ya membuat kue kayak gitu ya. Kita kan nggak bisa sembarangan langsung campur gula, campur segini, campur semen gitu kan nggak bisa ya. Jadi harus ada prosesnya. Nah itulah mindset dari proses. Jadi orang itu tidak memperdulikan hasil ya. Jadi mau loss mau profit, yang penting prosesnya begini dulu kayak gitu ya. Itu mindset dari proses. Nah ketika mindset ini berpengaruh dalam open posisi, tentunya akan terbentuk dua hal ya. Yang pertama, mindset hasil itu ada pasti kalau kita tanpa menggunakan proses ya, pasti kan kita profit juga. Pernah profit ya, pernah loss, pernah profit, pernah loss, pernah profit ya gitu aja ya. Dan di sana kita akan menilai kalau kita profit, wah kita ini bagus ya. Ini trade yang bagus gitu, tapi kita nggak tahu kenapa gitu ya. Itu tapi kita tahu bagusnya aja gitu, wah hore itu kita profit. Kemudian kalau kita loss, kita akan berpikir wah ini trade yang kurang bagus nih, open posisi yang kurang bagus nih, kayak gitu aja ya. Jadi tapi kita nggak tahu kenapa kok itu trade-nya kurang bagus gitu ya. Nah itu adalah mindset hasil akan menghasilkan ya. Kita hanya berpacu, oh ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus, ya itu aja tanpa kita tidak tahu alasannya kenapa. Nah kalau mindset proses ini ada dua juga ya, ada trade yang bagus dan trade yang buruk ya. Tapi ini ada dua teman-teman ya, karena mindset proses ini terikat aturan ya. Di sini udah masuk di sini sebenarnya ya. Karena mindset proses ini, mindset hasil juga menghasilkan trade bagus dan buruk. Tapi kita tidak tahu penyebabnya apa, kenapa, itu kita tidak tahu. Kita hanya tahu, oke, ini jelek, ini bagus gitu aja. Dan mindset proses ini juga menghasilkan trade yang bagus dan trade yang buruk ya. Tetapi di sini dibagi dua lagi kalau di mindset proses ini. Kalau ini hanya satu di hasil, di mindset proses ini dibagi menjadi dua lagi. Ada trade yang bagus ya dan trade yang buruk. Di sini dibagi dua ke dalam aturan ya. Jadi trade yang terikat aturan. Jadi trader itu kadang-kadang ada yang patuh terhadap aturan ya, dan bahkan ada yang tidak punya aturan, itu yang mindset hasil ya. Dan ada yang kadang-kadang masih melanggar aturan ya, masih belajar ini, kadang-kadang masih melanggar aturan. Jadi ini akan terbagi menjadi dua juga. Sini akan melahirkan, kalau kita melahirkan trade yang bagus, trade yang buruk. Nah kalau dalam patuh ini juga menghasilkan trade yang bagus, trade yang buruk. Nah yang bagus yang dicari itu yang mana gitu ya. Apakah di hasil ini kan hasil juga dua, hasil trade bagus, hasil trade buruk ya. Yang cari di mana? Yang dicari adalah yang ini teman-teman ya. Yang dicari adalah trade yang patuh terhadap aturan, yang menghasilkan trade yang bagus dan trade yang buruk. Nah di sini peluang trade yang bagusnya harus ditingkatkan. Kalau kita sudah masuk ini, kalau baru pertama ya, masih newbie, masih pemula, ini akan 50-50 ya. Kadang bisa loss lebih banyak, kadang profit lebih banyak. Tapi kalau kalian sudah patuh dengan yang namanya aturan, ini akan bagus jika ini sudah meningkat ya. Di sini kan 50-50, 50-50. Nah sekarang kan kita trading untuk mendapatkan hasil konsisten, berarti kita berupaya untuk meningkatkan hasil. Nah kalau ini sudah meningkat sedikit demi sedikit, trade yang bagus ini, maka ini akan menghasilkan profit konsisten teman-teman, atau mengarahkan kita kepada kebiasaan lagi. Ini hubungannya dengan habit ya, dengan psikologi lagi, karena ini sedikit demi sedikit akan menghasilkan
kebiasaan yang bagus dan menciptakan kondisi profit konsisten dalam trading ya. Nah, kalau melanggar ini, di melanggar ini ada yang buruk, ada yang bagus ya. Kalau kita misalkan kita melanggar aturan dan kita loss, maka jawaban kita apa? Ya udah, saya pantas loss karena saya melanggar aturan, kan gitu ya. Kemudian kalau kita profit, maka karena kan kita tanpa aturan ya kan, kita melanggar aturan, kita profit, berarti dalam anggapan mindset kita juga ada yang beranggapan, wah ini tanpa aturan kita profit, apa kita nggak beruntung kayak gitu kan, atau kita cuma luck saja ini. Jadi di sini nggak jelas ya yang melanggar. Tapi kalau yang patuh ini, kalau kita profit, berarti kan kita berdasarkan aturan. Ya udah, bagus, berarti kan aturannya sesuai. Kalau kita loss di aturan yang kalau kita sudah patuh dengan aturan dan kita loss, ya udah, kita loss karena mungkin ada hal yang belum kita kaji lebih dalam ya. Kenapa aturan ini, kenapa kondisi ini dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Karena kita kadang-kadang bisa loss juga walaupun sudah mematuhi aturan. Tetapi loss tersebut adalah loss yang bagus ya. Karena kita sudah berada dalam zona yang baik ya, karena mengikuti aturan. Karena kalau trading tidak mengikuti aturan, itu akan berdampak fatal ya, kayak ranging market. Kita bisa profit tinggi, kemudian loss kita rendah. Kayak gitu. Kalau kita sudah patuh dengan aturan, dia seperti trending market. Kita bisa profit, retracement, profit lagi, retracement. Tapi terus naik ya, arahnya naik kayak gitu. Oke. Tentunya ketika kita udah punya aturan, kita loss. Nah, di sana gampangnya kita bisa mengkolaborasi aturan itu. Di mana yang kurang di mana? Kita lupanya di mana? Kayak gitu ya. Karena kita sudah ada landasan aturannya. Gitu. Oke. Dan pasti ada yang bertanya aturannya itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Oke, di sini kita bahas dulu patuh pada aturan trading. Oke, ini sebenarnya udah saya jelaskan tadi mungkin ya, tapi kita bahas lagi di sini. Patuh pada aturan trading menciptakan kebiasaan bagus ya. Jadi dengan aturan ini kita akan terbiasa menciptakan kebiasaan atau habit yang bagus teman-teman, dan dapat makna pembelajaran ya. Kenapa kita dapat makna pembelajaran? Karena kita mengerti aturannya, aturan mainnya kita ngerti. Kalau kita loss berarti aturannya di mana yang salah, tinggal itu aja dipelajari atau dirubah ya, dan disesuaikan lagi. Nah, inilah yang mengantarkan kita kepada profit konsisten. Seperti itu. Melanggar aturan, nah yang tadi, menciptakan kebiasaan buruk. Ya, kalau kita melanggar aturan, kita menciptakan kebiasaan buruk. Karena kita dalam trading, ibaratnya nggak ada pegangan ya. Kenapa gitu? Nggak ada. Kalau kita loss, apakah ya udah karena kita melanggar aturan, ya udah kita pantas loss kan gitu jadinya. Kalau kita profit ya aturannya apa? Kok bisa profit kita ini? Apakah kita beruntung? Kayak gitu ya. Jadi di mindset akan tercipta pola yang seperti itu. Dan tidak ada makna yang didapat ya, karena ya maknanya didapat dari apa? Kalau di sini dapat makna pembelajaran karena ada rules yang harus kita ikuti. Kalau nggak sesuai rules itu berarti ada yang kurang ya. Dan itu bisa ditambah atau dikurangi seperti itu. Dan ini yang melanggar aturan ini menciptakan auto loss ya, dalam kurun waktu yang lama, dalam long run gitu ya. Kalau orang bilang dalam trading, dalam waktu yang lama dia akan loss juga. Itulah pentingnya aturan dalam trading teman-teman ya, dan open posisi ini. Nah, kita masuk sekarang ke aturan global ya. Ini hanya gambar-gambar aja ya. Jadi ini adalah ibarat note saja ya. Ada bad, ada good, ada rules ya, ada aturan. Kemudian ada mindset, tentu saja mindset hasil dan proses. Jadi di sini ada 3 cabang ya. 3 cabang baik dan buruk.
baik dan buruk ya. Ada hasil baik dan buruk, proses baik dan buruk. Prosesnya ini dibagi lagi menjadi 2 cabang ya. Yang patuh aturan, yang melanggar. Yang melanggar juga dapat trading baik buruk. Yang patuh aturan juga baik buruk ya. Jadi yang kita cari adalah yang patuh dengan aturan. Jadi dalam trading kita harus punya aturan atau mekanisme yang sesuai dengan karakter kita gitu ya. Oke, itu kira-kira teman-teman gambaran dari apa yang saya maksud sebagai psikologi open posisi. Jadi dalam open posisi itu kita review lagi ya. Dalam open posisi itu kita dipengaruhi oleh 2 mindset. Mindset hasil dan mindset proses. Mindset proses ini biasanya orang yang sudah lost, ingin belajar, ini kena mindset proses biasanya. Tapi pelajarannya tepat ya. Kalau mindset hasil ini adalah yang kena adalah pemula, kemudian newbie ya pemula itu ya. Kemudian trader rata-rata yang nggak tahu ini psikologi ini ya. Itulah yang kena. Oke, kita masuk ke aturan global. Di sini saya membuat beberapa aturan teman-teman ya. Aturan ini bersifat global ya, artinya ya kayak gini yang harus kita ikuti aturannya kalau mau profit konsisten. Aturan global. Pertama, baca kondisi market besar. Ini ya yang penting. Kondisi market yang besar itu sangat penting untuk dibaca. Kemudian follow tren kecil yang searah market besar dalam konteks time frame yang digunakan. Oke. Maksudnya di sini adalah kalau market besarnya kita kan nggak tahu market besarnya itu yang berpengaruh yang mana, apakah yang 4 jam, 3 jam, 1 hari, 1 bulan, atau yang 15 menit mungkin yang berpengaruh ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini, market itu kita sesuaikan ya. Karena menurut saya semua market, semua time frame itu ya berpengaruh. Karena mereka nggak terpisah ya, mereka terikat satu sama lainnya gitu. Kalau yang di bawah up, yang di atas up. Tapi sebagai gambaran, yang lebih mudah memandang adalah yang di atas ya, atau yang lebih besar dulu. Gambaran besarnya gimana? Kalau kayak kita pergi ke hutan ya, masa kita lihat wilayah pohonnya saja gitu ya. Atau kita sebelum pergi ke hutan kita lihat peta dulu, kemudian kita lihat pohon saja. Kan lebih baik kita lihat wilayah dulu ya. Wilayahnya di mana ini? Posisi utara, selatan di mana? Nah, di sini yang saya maksud follow tren kecil searah market besar dalam konteks time frame. Nah, contohnya kita kan kadang saya di time frame 1 menit ya. Kalau dalam konteks time frame 1 menit itu kan ada tren juga. Kalau market besarnya ranging ya, maka dalam time frame 1 menit, katakanlah time frame besar ini 15 menit ya sini. Maka di sini kalau dalam 1 menit itu ada tren ya. Ada tren di sini. Nah, itulah yang harus kita follow. Ya, market besarnya gimana? Ranging berarti dia uptrend dan sekarang posisi downtrend, maka di time frame yang lebih kecil kita ikut trend yang down gitu. Jadi open posisi saya. Jadi ikuti tren ya, tergantung situasi marketnya apakah trending atau ranging. Kalau di market besar trending up, berarti IMA posisinya semua dalam formasi uptrend. Berarti kita cenderung harus open posisi buy. Open posisi sell bisa, tapi dengan pengalaman ya. Kalau pemula disarankan untuk open posisi buy saja, sesuai arah tren. Kemudian yang ketiga, OP atau open posisi ya. OP ini kan bisa kita kategorikan OP, open posisi meneruskan tren, atau kita open posisi reversal, atau melawan tren, atau berbalik arah ya, melawan tren. Kalau penerusan tren candlenya bullish kan kita OP bullish. Kalau open posisi reversal kan candlenya bullish, kita open bearish atau merah ya. Kemudian ada open posisi konsolidasi. Tentu saja konsolidasi kan buy di support, sell di resisten, karena candle akan bergantian habis hijau merah seperti itu. Tapi tidak untuk kemungkinan doji ya, jangan lupa, karena nggak semuanya konsolidasi itu hijau merah. Konsolidasi itu bisa juga doji.
Yang keenam, rulesnya atau aturannya adalah posisi entry yang aman. Nah, ini yang harus kita latih. Result atau hasil ini yang terakhir ya. Setelah ini semua terkombinasi dengan baik, ya result ini tentunya akan lebih mudah untuk dianalisa feedbacknya ya. Atau kenapa kita loss, kenapa kita profit? Ya karena kita sudah punya rule-nya ini. Kalau kita loss berarti kita ada yang salah di sini. Mungkinkah kita open posisi sell melawan trending market? Ya seperti itu ya. Jadi nanti feedback inilah yang akan kita olah terus menerus sampai kita mendapatkan rasio profit 80% ya. Jadi persentase ini didapat dari contoh kalian entry 3 kali, kalau mencari 80% berarti kalian cuma boleh loss sekali, profit 2 kali ya. Dan ini konsisten selama 30 hari berturut-turut, ataupun ya bisa kalian hitung tergantung dari time frame kalian atau deadline kalian seminggu atau 30 hari atau berapa hari terserah kalian ya. Yang jelas harus ada deadline ya, karena kalau kita nggak ada deadline kita nggak bisa menganalisa feedbacknya ini bagaimana, apakah aturan ini sesuai ya. Kalau aturan ini memang sudah global ya, harus seperti ini. Makanya ada istilah dalam market follow the trend ya, sampai dia berakhir. Kalau follow trend terus nanti trendnya balik, kita follow terus kita kena fake breakout ya, seperti itu ya. Catatan ya, jika belum selesai misi ini ya, misi 30 hari atau berapalah deadline kalian atur sendiri, jangan harap dapat hasil dari trading ya. Ini ya, karena rasio profitnya belum terbentuk. Ini harus dibentuk dulu. Dan sebaiknya kita gunakan akun demo ya. Kita bisa gunakan akun real dengan modal yang sangat kecil atau seminimal mungkin $1 dan sebagainya. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya tentang psikologi kali ini. Ini psikologi terkait dengan open posisi yang dipengaruhi oleh mindset. Kita jangan membawa mindset hasil ya. Kita jangan wah saya trading saya mau profit. Padahal kita sadar kita belum pernah latihan trading ya. Kita nggak tahu trading itu kayak gimana. Yang kita tahu cuma candle merah, candle hijau. Ya udah kita tebak merah, kita tebak hijau. Itu artinya mindset orientasinya adalah hasil ya. Dan itu sangat buruk ya kalau dilakukan terus-menerus ya. Tapi kalau dibilang buruk, karena mindset hasil inilah kita bisa menemukan mindset proses ya. Jadi baik dan buruk itu sebenarnya nggak ada ya. Kalau katanya kalau dari ini bahasanya di luar ya ini ya. Dari alam semesta itu baik dan buruk itu nggak ada. Mereka itu adalah sistem atau kolaborasi ya. Jadi baik buruk itu untuk menjadi baik, baik itu buruk itu menjadi cerminan dari baik, dan baik itu cerminan dari buruk kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah sistem, sama dengan malaikat dan devil ya. Mereka itu adalah sebuah sistem. Jadi nggak ada pertempuran di antara mereka. Mereka itu saling melengkapi seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit di luar kendali ya pembahasan kita kali ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat teman-teman untuk gambaran pada kalian, pada saya juga, bahwa mindset yang harus dibentuk adalah mindset proses, bukan mindset hasil. Karena hasil akan menyesuaikan dengan bagaimana prosesnya. Itu saja. Terima kasih, salam trader.